Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas pengertian dan manfaat BEP. Ini adalah subtopik dari perhitungan BEP, yaitu materi KD 3.3 pelajaran PKWU kelas 11. Titik impas atau break even point. Pengertiannya adalah suatu keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak juga merugi. Atau artinya adalah keuntungan dan kerugian sama dengan 0. Nah, apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan biaya tetap, maka kita katakan perusahaan mengalami kerugian. Tetapi bila sebaliknya, penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, maka penjualan memperoleh keuntungan. Apa manfaat BEP? Ya, perhatikan manfaat BEP yang pertama adalah sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, manfaat BEP adalah memberikan informasi mengenai berbagai tingkat jumlah penjualan. Yang ketiga, manfaat BEP adalah sebagai alat untuk mengevaluasi keuntungan dari perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir adalah sebagai sistem laporan yang efisien. Bagaimana menetapkan strategi untuk menentukan harga jual? Nah, harga jual ini sangat berkaitan dengan tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang ditetapkan. Menentukan harga jual tidak boleh asal-asalan karena akan menyebabkan risiko kerugian. Jika menetapkan harga jual terlalu mahal, dikhawatirkan pelanggan tidak akan jadi membeli produk yang kita produksi. Sedangkan jika menjual produk terlalu murah, ini juga akan menghasilkan keuntungan dalam tingkat yang rendah. Karenanya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual suatu produk. Yang pertama adalah faktor pelanggan. Ini prioritas utama. Pelanggan itu akan senang hati membeli produk yang ditawarkan jika harga yang diberikan terjangkau dan kualitasnya pun sesuai dengan harga barang. Berikutnya, faktor yang kedua adalah pesaing. Pastikan bahwa harga jual produk dapat bersaing dengan harga jual produk dari pesaing. Tingkat keuntungan juga harus diperhatikan. Jangan terlalu mengambil keuntungan yang besar karena akan menyebabkan harga jual yang mahal. Ada baiknya menurunkan tingkat keuntungan sehingga harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan harga produk dari pesaing. Faktor ketiga adalah biaya. Pastikan bahwa harga jual produk yang ditetapkan dapat menutup biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Ini artinya harus benar-benar teliti dalam menghitung biaya. Pastikan bahwa tidak ada biaya yang tidak dimasukkan dalam perhitungan. Jika ada biaya yang tidak terhitung, maka ini akan menyebabkan harga yang tidak tepat, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan, bahkan akan menyebabkan kerugian. Yang keempat adalah faktor kemanfaatan untuk usaha. Harga jual yang ditetapkan dinilai pantas jika harga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan atau yang kita sudah tetapkan. Bila keuntungan yang diharapkan tercapai, itu artinya akan memudahkan kita dalam mengembangkan usaha yang telah dirintis. Komponen titik impas break even point ada 3. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Komponen ini selalu ada sekalipun tidak ada kegiatan produksi. Di antaranya adalah biaya tenaga kerja, biaya penyusutan alat, biaya listrik dan air, kemudian biaya gas. Yang kedua adalah variable cost atau biaya tidak tetap. Biaya ini sifatnya dinamis tergantung dari jumlah atau banyaknya produksi. Biaya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan volume atau jumlah produksi yang dihasilkan. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variabel
cost pun akan meningkat. Nah, yang tergolong variable cost adalah biaya bahan baku dan biaya kemasan. Berikutnya adalah selling price, yaitu harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang perhitungan BEP. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi PKWU kelas 11 berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.